Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Bajang Condo Birowo. Sementara itu, Ken Arok bagaikan tidak terusik sama sekali. Keheningan hatinya menjelajah entah kemana, seolah telah terpisah antara wadak dan jiwanya. Jiwa yang terpisah itu berusaha mencari jawab atas apa yang dicemaskannya selama ini. Aku harus menemukannya. Aku harus menemukan siapa pemuda yang menjadi bayang-bayang buruk dan membunuhku seperti tergambar di dalam mimpi. Aku harus menemukannya. Aku harus menemukannya. Aku tidak mau dibayangi mimpi buruk kutukan itu. Aku harus mengubahnya hingga kutukan keparat itu tidak terjadi. Tidak boleh terjadi. Seorang pemuda tampan. Ia menggenggam keris dahsyat buatan Empu Gandring itu. Ia menikamku hingga ususku terburai. Mimpi itu tidak boleh terjadi. Kutuk Empu Gandring itu tidak boleh terjadi. Aku harus menemukan siapa pemuda yang akan menjadi pembunuh atas diriku itu. Mumpung hal itu belum terjadi, aku akan membunuhnya, menumpasnya. Aku harus mendahulunya. Demikianlah, Ken Arok terus berjuang memusatkan diri dalam keheningan cipta, pemusatan nalar dan budinya. Namun apa yang dilakukannya itu terasa amat berat, karena bayangan orang-orang yang dibunuhnya dan menyimpan dendam padanya muncul silih berganti. Apa yang akan kau lakukan itu, Ken Arok? Kau akan menghindari kutukan itu? Kau pikir kau akan mampu, Ken Arok? Kau tidak akan bisa menghindarinya. Kelak akan tiba saatnya seseorang datang kepadamu dengan menjinjing keris Empu Gandring dan menikamkan ke perutmu. Ususmu akan terburai dan terbabat oleh keris itu. Kau tidak akan bisa menghindar dari buah yang harus kau petik, karena kau telah menanam pohonnya, Ken Arok. Aku tidak bisa membiarkan kau bebas dariku. Aku akan selalu membayangimu kemanapun kau berada. Aku akan menjadi hantu abadi yang selalu membayangimu, Ken Arok. Pada hari yang kesekian itu, Ken Arok terus memusatkan diri dalam mesu beratanya. Bayang-bayang samar seorang pemuda yang memegang keris Empu Gandring itu mulai muncul, namun dalam wujud yang masih belum jelas. Justru yang nampak jelas adalah pamor mengerikan pada keris itu sendiri. Dan ketika Ken Arok belum berhasil mengetahui dengan jelas siapa sosok yang akan menjadi sumber bahaya di masa datang itu, pemusatan hatinya terganggu oleh sesuatu di luar dirinya sendiri. Udara yang panas menjilat kulitnya. Ken Arok yang bagaikan tidur lelap dalam semadi itu terpaksa membuka matanya. Gila, perbuatan siapa ini? Kurang ajar. Perbuatan siapa ini? Perbuatan siapa? Ken Arok menggigil menahan kemarahannya. Matanya liar memandang ke arah kobaran api yang merata di sepanjang tatapan matanya.
padang ilalang tak bertepi itu telah menjadi lautan api. Ken Arok menggertakkan giginya. Di luar sadarnya, dia mengaum. Ada yang berubah dengan suara auman yang menggetarkan itu. Kau bisa merasakannya, Kisana Gajah Mungkar? Aku bisa merasakannya, Bapak. Seperti auman luapan kemarahan. Nampaknya kobaran api ini telah berhasil menggagalkan tapa berata yang dilakukannya itu. Itulah yang memang kita harapkan, Bapak Lokawi. Lautan api telah membakar padang karautan, memporak-porandakan segala isinya. Asap membubung kehitam-hitaman, warna merah nyala api menebar kemana-mana. Beberapa ekor ular yang terjebak berkelojotan mati oleh panasnya api. Namun ada cukup banyak pula yang meloloskan diri keluar dari padang ilalang yang luasnya bagaikan bulak persawahan yang tiada bertepi. Namun lebih jauh dari itu, kobaran api itu bagaikan memporak-porandakan perasaan Ken Arok sendiri. Bagi Raja Singasari itu, padang karautan adalah kampung halamannya. Dan padang karautan itu sekarang telah menjadi lautan api. Perbuatan siapa ini? Perbuatan siapa ini? Keparat! Para Jigadingnya mendengarkan Arok berteriak-teriak, mengumpat dan mengumbar kemarahannya itu, bagaikan terbang melesat ke arah Ken Arok. Dengan tatapan mata yang tajam, dengan menahan kemarahan yang seras akan meledakkan dadanya sendiri, Ken Arok memandang para Jigading. Siapa? Siapa para Jigading? Ayo sebut siapa yang telah melakukan perbuatan bodoh ini. Siapa yang telah membakar kampung halamanku ini? Jawab para Jigading. Ampun tuanku, hamba telah berusaha menemukan orang yang melakukannya. Namun hamba tidak berhasil, tuanku. Mengapa kau tidak mencegahnya? Mengapa kau tidak mampu melakukan itu? Ampuni hamba, tuanku. Arat. Para Jigading hanya pasrah ketika Ken Arok yang marah itu merasa harus melampiaskan kemarahannya dengan melepaskan kemampuan kekuatan kanuragannya yang luar biasa. Tetapi ternyata yang menjadi sasaran Ken Arok adalah sebongkah batu besar yang kemudian pecah meledak berhamburan. Sekali lagi Ken Arok mengayunkan tangannya, seleret kekuatan dahsyat melesat dari tangannya, dan kobaran api yang menjadi sasarannya muncrat ke udara. Ken Arok membutuhkan waktu beberapa saat lamanya untuk meredakan gejolak kemarahannya. Ken Arok benar-benar merasa jengkel. Telah beberapa hari ia mesur raga di tengah padang ilalang yang menjadi kampung halamannya itu. Dan pada saat dia hampir berhasil menemukan jawab dari teka-teki yang selama ini menghantuinya, tiba-tiba ada yang mengganggunya. Ceritakan apa yang kau ketahui. Kau mengetahui siapa yang melakukan perbuatan yang melecehkan aku ini? Ampun, tuanku. Katakan! Hamba tidak tahu siapa yang melakukannya. Namun sebelumnya, seorang Brahmana telah menemui hamba. Siapa Brahmana itu? Loh Gawe. Ken Arok terkejut mendengar jawaban itu. Jawaban yang benar-benar tidak diduganya. Dengan pandangan yang liar, Ken Arok menatap ke arah kobaran api di segala penjuru. Gerahamnya terdengar gemeretak. Ayo para Jigading, ceritakan apa yang kau ketahui. Kau tentu telah mengetahui siapa yang telah melakukan perbuatan yang melecehkan aku ini. Berani mengukur berapa luas dada Ken Arok. Ampun, tuanku. Katakan! Hamba tidak tahu siapa yang melakukan. Namun sebelumnya, seorang Brahmana telah menemui hamba. Siapa Brahmana itu? Loh Gawe. Ulangi sekali lagi.
Sebut nama itu. Brahmana Logawe, tuanku. Kau berada di hadapanku, para Gading. Jangan kau mencoba menyebut nama yang hanya berupa angan-anganmu. Aku bisa memecahkan kepalamu saat ini juga. Apa yang hamba katakan benar, tuanku. Sebelumnya seorang Brahmana bernama Logawe telah menemui hamba. Brahmana Logawe menyebut ia akan membakar padang karautan ini. Tidak, tuanku. Ken Arok masih menyimpan bias rasa terkejut mendengar jawaban itu. Jawaban yang benar-benar tidak diduganya. Dengan pandangan yang liar, Ken Arok menatap ke arah kobaran api di segala penjuru. Gerahamnya terdengar gemeretak. Namun di dalam hati, Ken Arok merasa tidak yakin bahwa Brahmana Logawe sanggup melakukan pembakaran padang karautan. Karena Brahmana Logawe pasti tahu, bagi Ken Arok, padang karautan adalah merupakan kampung halamannya. Tidak mungkin. Logawe tidak mungkin melakukan itu. Siapa? Siapa orangnya yang merasa berkepentingan menggagalkan apa yang aku lakukan ini? Bapak Logawe. Paling tidak Bapak Brahmana Logawe pasti mengetahui siapa yang melakukan. Iya, apa yang telah aku lakukan dengan musuh berata di tempat ini. Demi bercepat. Ken Arok kemudian mengangguk-anggukan kepalanya. Dipandanginya api yang berkobar di sekitarnya. Di dalam hati, para Gading merasa heran menyaksikan betapa kobaran api itu ternyata tidak mendekat ke arah di mana mereka berdua berada. Seolah-olah api itu sendiri memiliki rasa takut, tidak berani mendekati Ken Arok. Benar-benar aneh dan ajaib sekali. Bahkan api itu pun tidak menjalar mendekati Sri Baginda. Sungguh luar biasa. Dalam pada itu adalah di dalam waktu yang bersamaan ada seseorang yang berdiri termangu di tepi kobaran api. Dia masih muda, seusia Ken Arok itu sendiri. Rambutnya terkurai panjang tidak terawat, tubuhnya kotor sekali, menunjukkan dia telah sekian lama tidak pernah membersihkan diri. Bahkan sunting senyum yang muncul di bibirnya menunjukkan bahwa ada yang tidak beres pada orang itu. Orang yang berjenis kelamin perempuan itu tersenyum, seperti melihat sesuatu yang menyenangkan pada kobaran api. Dia memandangi lautan bara yang membakar padang karautan dengan tatapan yang berbinar-binar. Bagus. Bagus sekali. Aku senang. Aku senang melihat api. Ini baru sebuah tontonan yang menyenangkan. Bagus. 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 Bumi terbakar. Langit membara. Hangus. Semuanya hangus. Di dalam benaknya yang seperti tidak waras itu, kobaran api yang tiada bertepi itu menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik. Seperti menemukan sebuah tontonan yang mengasihkan. Yang berbinar-binar, perempuan berambut panjang itu mendekat. Api? Api? Bagus sekali, indah sekali. Aku senang. Aku senang. Aku senang. Meskipun perempuan berambut panjang yang riap-riapan tidak terawat itu berperilaku seperti orang yang gila, namun dia mempunyai kemampuan kanuragan yang tinggi. Terbukti, tiba-tiba saja perempuan itu melekat di atas kobaran api, tidak peduli dengan panasnya. Bahkan kemudian nampak perempuan itu kebal terhadap panasnya bara api. Seperti orang yang menemukan kegembiraan luar biasa, perempuan itu berlari. Menyenangkan sekali, sangat menyenangkan. Yes,
Yes! Seperti orang yang kepancingan setan, perempuan berambut riap-riapan tidak teratur itu berloncatan di atas kobaran api, percikan api, bahkan menjilat pakaiannya. Tetapi perempuan itu tidak peduli dan terus tertawa-tawa. Untuk pada akhirnya dia meloncat cukup jauh, melenting dan berdiri tegak di atas kedua kakinya. Dengan pandangan mata yang tajam dan sangat sirik, dia memperhatikan sebuah arah. Apa yang akan kau lakukan kepadaku? Kau ingin membunuhku? Bunuhlah aku! Ayo! Bunuh kalau kau bisa! Ayo, bunuh aku! Bunuh aku kalau kau bisa! Atau kau ingin membunuh anakku? Kau ingin melenyapkan anakku dari permukaan bumi? Jangan harap kau bisa melakukan sebelum kau melangkahi mayatku lebih dulu. Ayo, majulah! Maju! Jangan hanya kau seorang. Semuanya majulah! Aku tidak akan mundur. Hup! Hiup! Hiup! Bagai orang yang buru karena mendem tuang, perempuan berambut riap-riapan itu terus bergerak, menyerang dan menerjang lawan-lawannya yang sebenarnya tidak ada dan hanya berada di dalam angan-angannya belaka. Jeritan dan lengkingannya bergetar hingga ke sudut-sudut padang karautan yang lain. Dan akhirnya, Ken Arok dan para Cigading muncul di tempat itu. Tuanku mengenal perempuan itu. Aku mengenalnya. Perempuan itukah yang telah membakar padang karautan ini, tuanku? Barangkali dan entah. Di dalam hati, Ken Arok tidak habis mengerti dengan perubahan luar biasa yang terjadi pada perempuan yang dikenalnya itu. Perilaku perempuan itu seperti hantu yang mengerikan. Ken Arok merenung dan mencoba menemukan jawabnya, namun tetap saja dia merasa heran. Dia menoleh ke arah sumber suara. Dalam bayangan api yang masih menyala di sana-sini, wajahnya nampak samar kemerah-merahan. Perempuan berambut panjang itu merasa tidak senang dengan kehadiran orang lain itu. Dan dengan senyum yang menyungking sinis, dia melangkah mendekat. Ken Arok dan para Cigading menunggu sampai perempuan itu dekat. Kaukah yang mengaum tadi? Iya, aku. Kau seekor singa rupanya. Kau lupa kepadaku, Nyai. Aku tidak merasa kenal dengan siapapun. Aku juga tidak kenal dengan seekor singa. Ayo, mengaumlah. Apa kau pikir aku takut kepadamu? Ayo, mengaum. Bagus. Sekali lagi, lakukan. Kau menyenangkan sekali. Aku suka dengan suaramu. Lantang sekali. Aku senang pula karena kau bisa berbicara seperti manusia. Nah, singa jantan, aku ingin memeliharamu. Maukah kau? Dada para Cigading berdesir. Para Cigading mengira Ken Arok tentu akan marah luar biasa melihat ada orang yang berani kurang ajar kepadanya. Namun yang dilihat Ken Arok justru tersenyum. 2 jengkal, Ken Arok melangkah lebih dekat lagi. Sebenarnya apakah yang telah terjadi pada dirimu, Pinaka? Meski perempuan itu nampak tidak waras, tetapi ternyata sebuah nama yang disebut oleh Ken Arok mampu menyentaknya. Perempuan malang itu yang tidak lain adalah Pinaka Swasti Ratu, anak Tumengku Murtiwandawa yang juga kakak Kameswara, nampak terkejut. Justru karena itu, seperti kesadarannya bagaikan muncul. Pinaka Swasti Ratu memperhatikan pemuda yang berada di hadapannya itu dengan seksama. Kau rupanya. Kau masih mengenaliku, Pinaka? Kau Ken Arok? Iya, aku Ken Arok. Apa yang kau kerjakan di sini? Kau sendiri apa yang kau kerjakan di sini? Apapun yang kau kerjakan, bukan urusanmu. Hei, tunggu. Ada apa, Ken Arok? Kau ingin berkelahi denganku? Tidak.
Tidak ada alasan bagiku untuk berkelahi denganmu, Pinaka. Tetapi jawablah, kaukah yang telah membakar padang karautan ini? Aku sedang lihat api. Menjadi sebuah tontonan yang menarik. Jadi kaukah yang telah membakar padang ilalang ini? Jawab! Hai! Pinaka Swasti Ratu tidak menjawab pertanyaan Ken Arok. Perempuan itu melenting dan berjumpalitan di udara. Kemudian melesat dengan cepat meninggalkan Ken Arok, justru menuju ke arah kobaran api yang masih terjadi dengan dahsyatnya di tengah-tengah. Di sana-sini api mulai padam karena ilalang telah terbakar habis. Siapakah perempuan yang telah gila itu, tuanku? Mengapa tuanku melepaskannya? Hanya orang gila yang berurusan dengan orang gila, para Jigading. Jawaban Ken Arok itu menyodok dada para Jigading dengan telak. Para Jigading terdiam. Manakala Ken Arok memandang ke arah barat, nampak Pinaka Swasti Ratu yang telah menjadi perempuan yang tidak waras itu berloncatan dari api ke api dengan riang sekali. Sebuah pertempuran yang luar biasa telah terjadi di sana, Putih Gajah Wengkar. Apakah itu termasuk ke dalam permainan yang dipersiapkan oleh sang Tuan Leman pula? Aneh, Bapak. Rasanya tidak. Kalau begitu, siapa yang melawan Ken Arok itu? Aku tidak tahu, Bapak Logawi. Wah, luar biasa. Jarang ada orang yang bisa mengimbangi olah kanuragan yang dikuasai oleh Ken Arok itu. Akan tetapi, rupanya ada lagi orang yang bisa melayaninya. Lawannya itu tentu orang yang luar biasa. Bapak mengenali olah kanuragan yang dipergunakannya. Dari perguruan manakah kira-kira ia berasal? Kita terlalu jauh dari perang tanding itu, Kisanak Gajah Wengkar. Apakah kita perlu lebih mendekat ke sana? Dan Ken Arok itu akan mengetahui kehadiranku. Dari tempat yang cukup jauh itu, Brahmana Loh Gawe yang ditemani Putut Gajah Wengkar memperhatikan pertarungan yang berlangsung dengan seksama. Namun ternyata masih ada orang lain lagi yang hadir, bahkan berada dalam jarak yang lebih dekat ke pertarungan yang sedang terjadi. Orang itu berdiri di bayangan sebuah pohon di tepi padang karautan. Orang itu mengenakan sebuah jubah berwarna merah. Pertempuran itu masih terus berlangsung dengan dahsyat, membuat Ken Arok semakin merasa heran karena pemuda bernama Panji Rambi Saprang itu mampu mengimbanginya dengan sebaik-baiknya. Semakin tinggi Ken Arok meningkatkan bobot serangannya, maka Panji Saprang mampu mengimbanginya pula dengan meningkatkan bobot serangannya pula. Ken Arok benar-benar heran dan marah, maka ciri-ciri liar dan kemarahannya itu pun semakin menampak. Seperti kucing di tengah malam terkena percik cahaya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu.